Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, dalam Al-Quran Allah ingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat 13 agar kita selalu waspada di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 13 ini? Yang berbunyi, Fabima nakdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Saudaraku, ancaman Allah ini mengerikan sekali, yaitu terhadap mereka yang melanggar janjinya. Apakah janji kepada Allah ketika kita akan lahir ke dunia, yang dikenal dengan janji kemanusiaan, yaitu qalu bala sahidna. Kita berkata, ya Allah, kami akan hidup bersamamu dengan sami'na wa ata'na. Tetapi apa dalam realita setelah kita lahir, karena kita hidup bukan di dunia yang vakum, yang hampa, sehingga berbagai dinamika pesona dunia turut melarutkan, melupakan, dan melenakan kehidupan kita semua, sehingga kita lupa dengan janji-janji kepada Allah ini. Maka itu dalam Al-Maidah 13 ini Allah ingatkan betapa marahnya Allah, betapa Allah menagih janji itu, dan bagi mereka yang ingkar dengan janji-janji itu, Allah berikan dua hal yang merupakan pengingat bagi kita semua. Yang pertama, Allah laknat kita. Yang kedua adalah Allah jadikan hati kita membatu. Apa yang dialami manusia ketika Allah laknat dan hatinya membatu? Yang tersisa dalam hati kita, dalam pikiran kita, adalah sebuah budaya kejahatan, kezaliman, dan kemungkaran. Bekerja pun demikian. Berada dalam kezaliman, kemungkaran, dan kejahatan. Kenapa? Dalam posisi dilaknat oleh Allah. Dalam posisi hati kita dibatukan oleh Allah, dibekukan, ditutup keindahannya, ditutup cahaya-cahaya kebenarannya, ditutup berbagai cahaya-cahaya kebaikan. Yang tersisa yaitu kejahatan, kemungkaran, kezaliman. Oleh karena itu beberapa mufassirin memberikan beberapa indikator, ukuran atau parameter bagi mereka yang berada dalam laknat Allah, berada di dalam suasana hati yang membatu ini. Di antaranya adalah, yang pertama, adanya rasa yang makin menjauh, makin berjarak antara kita dengan Allah SWT. Rasa kita kosong, rasa-rasa kita tidak bermakna dalam hidup ini. Kalau ada kita rasakan rasa seperti itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah menjauh dari Allah. Yang kedua, adanya rasa yang terpisah, adanya jurang pemisah antara kita, antara hati kita dan pikiran kita dengan Allah SWT. Sehingga kita malas berzikir, malas melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dengan cara-cara demikian, kita merasa makin tidak menentu, makin menjauh, makin merasakan resah dan gelisah ketika kita dilaknat dan hati kita membatu di hadapan Allah SWT. Yang ketiga adalah ada yang rasa malas beribadah. Malas sekali, berat sekali untuk menunaikan sholat 5 waktu yang wajib. Apalagi yang sunat-sunat yang disarankan sebagai sunatullah, sunnah Rasul yang diberikan dalam hidup kita. Yang keempat adalah adanya rasa malas, enggan kita menuju rumah Allah. Padahal kita dengan menuju rumah Allah, kita merasakan kedamaian dan ketenangan, merasakan memiliki keberhargaan, merasakan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan kita merasa rendah di hadapan Allah, dan kita berada bersujud di rumah Allah. Tapi malas sekali melangkah, berat sekali melangkah. Jangankan malam hari, siang hari pun
sangat-sangat malas. Yang kelima adalah adanya rasa malas kita untuk menyentuh, apalagi membaca Al-Quran. Malas sekali, berat membuka Al-Quran itu. Seakan ada dinding yang menutupi, ada dinding yang membatasi untuk menyentuh, apalagi membaca Al-Quran. Apalagi mengkaji kandungan isinya. Berat sekali, malas sekali. Ini ciri-ciri kalau kita sedang dilaknat dan hati kita dibatukan oleh Allah. Yang keenam, kita malas sekali menghadiri berbagai majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu. Majelis ilmu. Padahal majelis ta'lim dan ilmu ini adalah upaya untuk membangun jembatan kita secara vertikal pada Allah, membangun jaringan kita pada Allah, mendekatkan kita dengan Allah melalui perantara ilmu yang diikat dalam sebuah majelis ta'lim. Tapi kita malas sekali melangkah. Berat sekali untuk melangkah pada pengajian-pengajian itu. Seperti telinga kita ditutupi, seperti rasa-rasa kita ada dinding-dinding, seperti kaki kita ada yang mengikat untuk melangkah menuju ke majelis-majelis ta'lim itu. Inilah hal-hal yang akan kita hadapi. Yang berikutnya, yang ketujuh, adalah kita berat sekali untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian dari harta kita, dari rezeki yang diberikan Allah pada kita. Pada Allah sudah ingatkan kita, dalam setiap rezekimu ada hak orang lain yang membutuhkan dan meminta-minta. Keluarkan sedekahnya, zakatnya, wakafnya, dan berbagai hal yang terkait dengan rezeki yang kita peroleh, dan juga hak orang lain yang ada pada diri kita. Hak orang lain itu sebenarnya adalah hak-hak Allah yang dititipkan, ditumpangkan pada manusia. Terakhir, yang kedelapan adalah kita malas sekali untuk melakukan silaturahim. Nah, silaturahim yaitu kita berhubungan dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita. Pada kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga silaturahim ini akan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, lahir batin, kemudian lagi dimudahkan rezekinya. Tapi berat sekali kita untuk menunaikan silaturahim ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, inilah saudara yang mana dikatakan tadi oleh Allah, apabila kamu dilaknat dan hatimu membatu, maka 8 hal ini akan kita alami dalam hidup kita. Apa sebabnya? Adalah karena kita ingkar janji, atau dengan kata lain, kita tidak berpegang teguh, tidak istiqomah dengan janji yang sudah kita ucapkan dengan Allah SWT, dan juga di dalam sepanjang kehidupan kita. Padahal kita sudah diingatkan dengan berbagai suara azan, qomat. Itu adalah maksudnya mengingatkan janji kita, mengingatkan persaksian kita, mengingatkan berbagai hal yang terkait dengan ikatan-ikatan kita dengan Allah SWT, dan juga dengan Rasulullah SAW sebagai uswah kehidupan kita di sepanjang kehidupan di dunia. Semoga kita semua tetap sadar, tetap ingat dengan janji kita pada Allah SWT. Jangan sampai Allah laknat kita. Jangan sampai Allah bekukan hati kita menjadi membatu gara-gara kita ingkar janji, lupa janji, lalai dengan janji kita. Padahal sudah diingatkan setiap saat di sepanjang kehidupan kita. Semoga Allah ridhai kita, semoga Allah sehatkan kita lahir dan batin, dan Allah berkahi di sepanjang hayat dan hidup kita, sehingga kita akhiri hidup ini dengan keindahan husnul khotimah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.